Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Sahabat muslim yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak limpahan kenikmatan-kenikmatannya, yang mana sampai detik ini kita masih bisa merasakan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Sahabat muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami dari Pondok Pesantren Al-Khulafa Ar-Rasyidun Kota Tasikmalaya akan melaksanakan atau berbincang santai bersama Ketua Panitia Pendaftaran Santri Baru Pondok Pesantren Al-Khulafa Ar-Rasyidun 2025-2026. Yang di sini kami akan berbincang santai berkaitan dengan tentang kepesantrenan, kemudian tentang Pondok Pesantren Al-Khulafa Ar-Rasyidun, dan pada intinya kita akan membahas tentang jawaban-jawaban yang alhamdulillah cukup lumayan banyak juga yang masuk kepada kita, baik dari DM Instagram maupun TikTok. Ada juga yang melalui via WhatsApp yang menanyakan kepada kita berkaitan tentang PSB ini. Dan alhamdulillah di samping kita ini telah ada Ketua Panitia Pendaftaran Santri Baru Pondok Pesantren Al-Khulafa Ar-Rasyidun Kota Tasikmalaya 2025-2026. Itu bersama kami Al-Ustadz Muhammad Arifin Hafidhahullah Ta'ala. Nah, Ustadz. Alhamdulillah. Sehat ya antaranya? Alhamdulillah. Nah, ini Ustadz berkaitan ini banyak kan pertanyaan-pertanyaan berkaitan tentang PSB jauh-jauh hari ini saat sebelum bulan Desember ini. Banyak berkaitan tentang PSB Pondok Pesantren Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Yang mana kalau kita gitu ya membalas satu persatu itu tidak memungkinkan saat karena lumayan banyak juga. Maka kita mengadakan acara ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang semoga dengan jawaban-jawaban ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut ya Ustaz. Insyaallah. Kemudian kita juga Ustaz, sebelum memasuki poin inti dalam pembahasan ini berkaitan tentang PSB, mungkin kita akan singgung-singgung dikit dulu ya saja berkaitan tentang pesantren. Mungkin di antara kita belum begitu mengenal apa itu pesantren, dan terlebih lagi belum begitu mengenal apa itu Pondok Pesantren Al-Khulafa Ar-Rasyidun Kota Tasikmalaya. Nah, Ustaz, kalau tahun sekarang, di zaman sekarang, apakah masih ini, Ustaz, apa masih worth it gitu ya untuk sekolah di pondok pesantren gitu? Untuk zaman sekarang itu masih layak atau tidak, Ustaz? Di zaman digital sekarang gitu ya. Ya, di zaman digital gitu. Ya mungkin menjawab hal itu, kita perhatikan di masyarakat kita itu kebanyakan mungkin masih ada yang menganggap pesantren itu klasik ya, tradisional dan sebagainya. Nah, mungkin kuno gitu ya. Iya. Ya, pertanyaannya bagus ya. Masih sepadan nggak sih atau masih relevan nggak sih? Ya. Kita menyekolahkan anak kita di pesantren untuk saat ini ya. Dimana sekarang itu kan udah zamannya teknologi, AI dan sebagainya gitu kan. Tapi sebelum itu kita mungkin harus, ini konsepnya santai ya, santai aja. Jadi bukan kayak kajian gitu ya. Bukan. Kita mungkin harus mengetahui dulu pesantren itu apa sih, ya sebelum kita masuk sepadan atau enggaknya. Iya. Nah, kalau kita perhatikan ya asal muasal dari kata pondok pesantren itu sendiri ya pesantren itu ya diambil dari bahasa Arab ya, pondoknya itu funduk ya, yang berarti itu hotel atau wisma atau tempat tinggal, intinya tempat tinggal ya. Kemudian pesantren itu dari asal kata santri ya, diberi imbuhan p dan an di ujungnya ya, maka pesantren seperti itu. Jadi secara garis besar ya, secara bahasa pondok pesantren itu tempat tinggal para santri. Oh iya. Nah, makanya ya dinamakan pondok pesantren ya. Harus memiliki ciri ya. Sesuatu lembaga itu dikatakan pondok pesantren kalau dia memenuhi 5 ciri minimal atau 5 unsur. Yang pertama itu adalah Pak Kiainya ya, sebagai poros dari pemimpin pesantren atau ustadznya seperti itu.
kemudian santrinya harus ada santrinya. Iya. Ya kalau nggak santrinya bukan pesantren Bukan pesantren, namanya, iya. seperti itu. Kemudian ada namanya masjid ya, tempat belajarnya, kemudian pondok atau funduk, tempat tinggal pesantren, asrama lah kalau kita kan. Iya, iya. Nah, kemudian pesantren ini identik dengan kitab ya, membahas kitab, belajar kitab ya, kitab-kitab klasik ataupun kitab-kitab kontemporer sekarang ya. Maka apabila kita melihat suatu tempat yang dia memiliki 5 unsur ini, ya Bisa maka dikatakan pondok pesantren seperti itu. Nah, itu pertama. Ya, terus yang kedua ya, berkaitan dengan relevan nggak sih ya kita mondokkan anak atau kita memasukkan anak untuk belajar ya di zaman sekarang ini itu di pondok pesantren? Jawabannya adalah sangat relevan sekali. Nah, iya, Ya. berarti udah diketahui ya. Iya. Berarti sangat penting gitu ya. Sangat penting sekali. Ya, kenapa? Ya, karena di pesantren ini ya di dalamnya itu membahas atau mengajarkan, mendidik anak kita itu tentang moral, tentang akhlak, tentang ilmu-ilmu agama. Iya. Yang ini merupakan bekal-bekal mereka untuk hidup di masyarakat maupun di luar sana ya, seperti itu. Nah, berapa banyak kita perhatikan orang-orang yang pintar ya, tapi dia tidak memiliki akhlak, tidak memiliki agama yang bagus, ya adab yang bagus, maka nggak berguna ilmunya. Nah, ini sangat relevan sekali, sangat berguna sekali, dan pembelajaran di pesantren ini bisa dirasakan ya secara langsung ya dari awal sampai dengan akhir oleh orang tua maupun masyarakat. Ya, kalau kita belajar di tempat-tempat umum, mungkin ada pelajaran-pelajaran yang kita nggak akan rasakan manfaatnya itu apa, seperti itu. Tapi kalau pesantren, insya Allah berguna, baik hard skillnya maupun soft skillnya ya. Masya Allah. Itu bekal yang sangat bermanfaat sekali ya. Terutama kita perhatikan ya, Ustadz Ikhwan, di zaman sekarang ini yang namanya pergaulan ya, terus perkembangan zaman, pengaruh globalisasi dan sebagainya itu menjadikan perubahan karakter. Nah, iya. Perubahan apa ya, kalau kita bisa katakan mental dan sebagainya kepada anak-anak kita ini ya. Dan banyak dari mereka yang tidak bisa mengcounter itu, sehingga mempengaruhi jiwa mereka ya, mempengaruhi mental mereka, karakter mereka, adab mereka. Kita perhatikan sekarang pergaulan sangat mengerikan sekarang ya. Maka di antara bentuk kita mencegah hal itu semua, solusinya adalah mungkin ya, ini menjadi salah satu yang terbaik di zaman sekarang ini, menyekolahkan anak kita di pesantren. Karena mungkin nggak semua orang tua bisa mendidik anaknya 24 jam kan, seperti itu. Iya, belum bisa ngawasi juga gitu saja. Adapun di pesantren kita akan terawasi gitu kan. Iya, 24 jam 24 jam diawasi gitu. Ibadahnya, akhlaknya, adabnya, bahkan ilmunya, sampai tidurnya pun sampai tidur diawasi juga ya. benar diawasi seperti itu ya. Nah, iya, berarti itu berkaitan tentang pondok pesantren saja. Iya. Sekarang secara umum gitu. Kalau sekarang gimana, San? Mungkin ada juga yang belum tahu gitu kan, berkaitan dengan pondok pesantren Al-Khulafa Ar-Rasyidun ini gitu kan. Apa sih itu pondok pesantren Al-Khulafa Ar-Rasyidun itu gitu ya? Mungkin sebagian kita itu belum tahu gitu ya. Mungkin banyak yang, bukan sebagian, mungkin banyak nggak tahu ya. Iya, kebanyakan kita itu belum tahu gitu kan. Tahu. Mungkin gimana, San? Jangankan mungkin di luar Tasik ya, mungkin di Tasik aja mungkin nggak semua orang mengetahui ya. Iya. Karena letak kita yang agak masuk ke dalam. Agak masuk ke dalam. Ya, bagus, pertanyaan sangat bagus sekali. Maka mungkin di kesempatan yang singkat ini kita akan sedikit lah memperkenalkan pondok kita yang tercinta ini ya, seperti itu. Kilas balik ya, sebelum kita membicarakan tentang lebih dalam tentang pondok pesantren Al-Khulafa Ar-Rasyidun ini, mungkin saya mau bercerita ya, sejarah singkat ataupun sekapur sirih lah tentang pondok pesantren Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Ini sepengetahuan saya ya, karena saya tidak mengikuti pendirian ini dari awal ya, saya juga masuknya belakangan ya. Ini berdasarkan cerita yang kita dapatkan dari pimpinan kita kan, seperti itu. Nah, pesantren ini ya, sebelum dibentuknya ya, ini merupakan ini ya, kawasan tanah wakaf ya. Oh, dulunya itu. Tanah wakaf. Ini kebanyakan dari tanah di pesantren kita ini adalah wakaf dari ayahanda pimpinan kita ya, Ustaz Iskandar dan TLC. Nah, dari situ didirikanlah masjid ya.
Berarti awal mula pesantren itu masjid dulu gitu ya? Masjid dulu, ya dari iya. masyarakat ini. Nah, makanya kalau kita perhatikan sekarang kan, mungkin orang yang baru datang ke sini, ya kenapa sih kok mendirikan pesantren di kawasan masyarakat ya, bercampur baur dengan masyarakat? Iya, iya. Nah, asalnya itu seperti itu. Oh. Memang ini dulunya kawasan masyarakat ya, dan memang ayahanda beliau ya, memang asli orang sini ya, Oh, dan iya. memiliki beberapa tanah di sini. Kemudian didirikanlah masjid ya. Cikal bakal dari masjid itu. Nah, awalnya di situ ya diadakan sholat berjamaah untuk para warga Iya, ya, iya. seperti itu. Ya, guru kita juga masih belum ke sini ya. Masih bolak-balik lah ke sini gitu. Masih bergabung dengan Mahat Ihya As-Sunnah di Tasikmalaya itu, binaan Ustadz Abu Qatadah. Nah, setelah itu di sini ini didirikan majelis-majelis seperti kajian dan sebagainya. Nah, berawal dari kegiatan masyarakat itulah ya, kemudian Kemudian didirikan pesantren dan tahun 2013 ya. Pertama kali didirikan itu tahun 2013. Pertama kali didirikan dalam bentuk pengajaran pesantren seperti itu. Okay, iya. Dan dulu santri pertamanya ya sangat sedikit sekali ya, baru satu ya. Wajar Baru satu, kemudian nambah jadi 2, jadi 4 ya. Kemudian itu angkatan pertama 4 orang ya. Dan sekarang salah satunya dan santri pertama juga ya, itu menjadi ustadz di sini kan, masya Allah ya. Jadi kesantrian saja. Kader dari sini dan mengabdi di sini juga. Masya Allah. Kemudian setelah itu ya mulailah angkatan kedua, angkatan ketiga ya, sampai sudah mulai agak banyak ya guru kita akhirnya fokus di sini ya, jadi tidak lagi mengajar di Ihya As-Sunnah ya. Jadi walaupun kita tetap menjalin hubungan baik terhadap Mahat Ihya As-Sunnah gitu, karena fokus di sini. Saya sendiri bergabung di sini ini tahun 2018, walaupun sebelumnya sering main ke sini gitu. Berarti beda 1 tahun saja. Ya, Saya bergabung Ikhwan 2019 ya. 19 ya. Ya, seperti itu. Berarti 6 tahun setelah terbentuknya pesantren ini ya. Iya. Dan alhamdulillah kita juga diberi kesempatan mengajar di sini juga ya. Alhamdulillah. Dan semoga kita bisa memberikan yang terbaik untuk pesantren kita dan bisa membangun bersama gitu. Nah, iya, karena kita ketahui mungkin pesantren kita sekarang 2013 sampai 2024 baru berumur 11 tahun kan. Jadi masih muda sekali gitu. Masih wajar lah kalau misalkan kita masih tahap pembangunan seperti itu ya. Iya, iya. Itu sekilas tentang pesantren Al-Khulafaur Rasyidun. Nah, memang awal dari niat ya, dari pendirian pesantren ini oleh pimpinan kita itu ya, ini untuk mewadahi ya, untuk mewadahi anak-anak Islam, ya, anak-anak muda Islam yang ingin belajar agama ya. Tapi mungkin terkendala dengan biaya, terkendala dengan tempat mungkin jauh ya, dan sebagainya. Nah, ini menjadikan solusi ya bagi mereka semuanya. Terus bagi orang-orang Tasik lah ya, yang dekat gitu. Seperti itu. Ada lagi? Nah, Ustaz. Berarti itu berkaitan tentang Pondok Pesantren Al-Khulafaur Rasyidin ya, berkaitan dengan biografi mungkin saja. Jadi pesantren itu awal mulanya itu adalah masjid saja. Masjid. Yang pada tahun 2013 alhamdulillah sudah didirikan pondok pesantren gitu. Sampai dengan sekarang kita lihat alhamdulillah ada gedung-gedung kelas, kan, ada asrama dan sebagainya. Dan bahkan santri pun sudah menambah ya saja. Sudah 100 lebih kita hampir. Berapa Ustaz Iwan? 120 ya. Data terakhir itu 120. Nah, jadi begitu ya teman-teman. Berkaitan tentang pesantren, pengenalan tentang pesantren dan pengenalan tentang Mahat kita Pondok Pesantren Al-Khulafaur Rasyidun Kota Tasikmalaya ini. Nah, teman-teman sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pada poin inti saja dalam agenda kali ini, yaitu kita akan membahas tentang atau menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan berkaitan tentang pendaftaran santri baru di Pondok Pesantren Al-Khulafaur Rasyidun Kota Tasikmalaya 2025-2026 yang alhamdulillah cukup lumayan banyak juga. Nah, Ustaz, mungkin dari pertanyaan-pertanyaan yang
mudah dulu mungkin saja. Ada pertanyaan dari DM Instagram, yaitu Ustadz, kapan dibukanya pendaftaran santri baru ini gitu? Iya, Tayyib. Mungkin gini Ustadz Ikhwan, mungkin tadi saya mengenalkan pesantren kita itu agak singkat ya. Mungkin ada yang beberapa hal yang mungkin harus saya sampaikan terkait dengan pesantren kita. Mungkin beberapa dari kita tadi mendengarkan sekilas, itu baru belum tergambarkan ya. Iya, boleh. Nah, yang pertama, tadi kita udah bicara masalah sejarah ya. Iya. Nah, terus yang kedua, apa sih tujuan didirikan pesantren ini? Visinya apa sih? Iya. Nah, pesantren kita ini ya mempunyai visi ya untuk menjadi pondok pesantren yang mempersiapkan anak-anak muda ya, generasi muda Islam ya, untuk apa? Untuk memiliki akidah dan manhaj yang benar ya, sesuai dengan pemahaman salafus saleh ya. Nah, kita beragama itu kita sudah ketahui kan bahwa kita harus berdasarkan Al-Quran, Sunnah, ya ala fahmi salaf ya. Maka itu adalah apa ya, asas dari pesantren kita ya. Maka yang diajarkan di sini adalah pemahaman salaf ya, tidak menyimpang dari itu ya. Kemudian kita juga mempersiapkan santri yang memiliki pengetahuan yang luas ya. Maka di sini tidak hanya diajarkan agama saja, nanti ada diajarkan perkara-perkara dunia yang menguntungkan bagi dia, yang jadi bekal bagi dia untuk hidup ya, seperti itu. Dan yang terpenting kita mempersiapkan kader-kader ya untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi ya. Karena kita ketahui bahwasanya pondok pesantren itu ini masih jenjang awal untuk apa? Untuk belajar. Masih tingkatan-tingkatan berikutnya seperti itu. Masih ada kuliah, masih ada muazamah, masih ada ya proses pembelajaran lebih panjang lah, seperti itu kan. Iya, dasar ya saja. Iya, makanya kita di antara program kita adalah ta'hil tulab. Nah, itu untuk persiapan tulab itu, persiapan belajar sebenarnya. Jadi kita mempersiapkan santri itu biar apa? Siap untuk belajar. Nah, kedepannya seperti itu. Nah, kemudian apa? Yang terpenting setelah belajar ya, mereka dapat mengamalkan ya. Ya, mengamalkan ilmu mereka ya. Dan yang terpenting setelah mereka belajar, mereka mengamalkan, mereka bisa mendakwakannya kepada lingkungan kecil ya, keluarga mereka dulu ya. Kemudian masyarakat mereka dan orang luar, seperti itu. Nah, untuk mencapai itu semua kita punya misi ya. Secara pokok 3 misi kita. Yang pertama, kita tadi menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ya untuk santri ya, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf ya. Kemudian kita mengembangkan potensi santri, baik hard skillnya, soft skillnya, intrakurikuler, ekstrakurikuler, itu kita berikan ya. Kemudian pelatihan-pelatihan, daurah ya, ini meningkatkan potensi keilmuan santri ya. Kemudian kita mempersiapkan santri menjadi santri yang apa? Berkarakter, beriman, berakhlak ya, mandiri ya. Dan di antara pembelajaran yang penting pesantren itu kemandirian. Iya, kemandirian. Ya. Dilatih untuk bermandiri saja. Bagaimana anak-anak sekarang ini mungkin sudah berkurang tingkat kemandiriannya sekarang. Beda dengan anak dahulu kan, seperti itu. Maka kita ingin pertahankan itu. Nah, itu adalah pendidikan karakter ya. Sehingga nanti ketika dia menjadi orang yang bermasyarakat ya, dia akan menjadi orang yang kuat, tidak mudah baperan, kemudian bisa menjalani hidup ini dengan mandiri ya, seperti itu. Nah, kemudian memiliki potensi skill-skill pidato, mengajar, bermasyarakat dan lain sebagainya ya. Dan yang terakhir pentingnya ya, yang ketiga, kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan apa? Meningkatkan potensi keilmuan santri dan seluruh sivitas, baik gurunya, pegawainya ya, dan lain sebagainya, dan masyarakatnya ya. Jadi itu misi-misi yang kita ingin kerjakan agar visi kita tercapai, seperti itu. Dan di pesantren kita ini secara garis besar ada 2 program yang dibuka untuk saat ini ya, walaupun ada program-program lain ya yang itu di luar apa namanya, ruang lingkup
dipondokkan seperti itu. Kalau yang dipondokkan kita pertama ada tingkat mutawasitoh gitu SMP SMP ya. dan SMA. Nah ini yang kita sebut dengan ta'hil tulab ya. Dia programnya itu 6 tahun paket gitu. Nah, jadi gak bisa 3 tahun itu gak bisa tuh? Sebenarnya bisa aja gitu, tapi tidak mendapatkan ijazah dari kita nantinya karena kita paket 6 tahun seperti itu. Misalkan saya mau SMP-nya aja, nanti SMA-nya di luar, boleh nggak apa-apa. Cuma tidak akan mendapatkan ijazah karena program kita 6 tahun seperti itu. Atau misalkan mereka pengen masuk dari SMA, bisa aja. Asalkan nanti ada tes. Ada tes bahasa Arab, dan kalau misalkan tidak lulus di tes bahasa Arab maka akan dimasukkan ke takhusus bahasa Arab. Nah, program kedua adalah tadi takhusus bahasa Arab. Berarti tahil sama takhusus. Nah, ya sebenarnya tahil tulab semua sih itu. Ya. Tahil tulab itu ada SMP, SMA, dan takhusus bahasa Arab. Takhusus bahasa Arab ini bagi mereka yang dari SMP luar atau pondok pesantren luar, ya, yang ingin masuk ke SMA. Nah, maka kalau dia belum memiliki kecakapan dalam berbahasa Arab, maka diharuskan untuk masuki kelas takhusus bahasa Arab. Nah, ibaratnya pra SMA lah seperti itu. Tetapi kalau dia dari pondok yang sudah belajar bahasa Arab dan nanti dites juga bisa, maka dia langsung masuk ke kelas 10 seperti itu. Nah, itu program ta'hil tulab ya. Nah, itu yang mondok. Adapun yang tidak mondok, ya di sini saya lupa, yang ta'hil tulab itu juga ada program tahfidz. Tahfidz. Tapi ini dibukanya 2 tahun sekali. Buat tahfidz ini. Iya. Dan untuk tahun ajaran ini ya tidak dibuka karena kemarin kita sudah buka seperti itu. Dan nanti akan dibuka 2026 nanti ya. Itu yang dipondokkan. Adapun yang tidak pondok, kita juga punya program ibtidaiyah ya, setara dengan SD ya. Dan itu mungkin dalam waktu dekat akan dibuka juga pendaftarannya. Kita juga ada majelis taklim ya. Kajian yang itu terbuka untuk umum ya. Ada kajian-kajian umum, kajian-kajian kesantrian ya. Kita juga memiliki kegiatan-kegiatan daurah ya, yang terbuka untuk masyarakat luas ya. Dan berbagai kegiatan-kegiatan lainnya seperti misalnya kegiatan expo, kegiatan perlombaan yang itu mengundang masyarakat luas seperti itu. Nah, ini bentuk dari pembinaan kita terhadap lingkungan kita ya, seperti itu. Nah, itu berkaitan dengan sekilas program yang ada di pondok pesantren kita ini. Nah, seperti itu. Untuk kurikulumnya ya, mungkin nanti ada pertanyaannya. Ada pertanyaan. Nah, mungkin pertanyaan pertama ini ya buat ibtidaan ya, untuk berkaitan PSB ini, pendaftaran santri baru. Nah, mungkin ada pertanyaan yang pertama itu berkaitan dengan waktu, Ustaz. Waktu ya. Kapan katanya dibuka pendaftaran santri baru? Sudah pada nggak sabar ya? Iya, udah pada nggak sabar, Ustaz. Masya Allah. Mungkin karena panas, Ustaz. Di luar-luar itu kan udah jauh-jauh hari ya. PPDB itu udah. Kenapa kok ini lama gitu ya? Iya gitu. Iya, kita masih menggunakan istilah lama ya, masih PSB kita ini. Pendaftaran santri baru. Dan untuk tahun ajaran ini 2025-2026 ya, insya Allah akan dibuka mulai tanggal 9 Desember ya. Hari Senin ya. Hari Senin ya. Sampai dengan tanggal 21 Desember. Berarti sekitar berapa pekan itu? 2 pekanan ya. 2 pekan. Berarti hari Sabtu itu saja. Hari Sabtu berakhirnya. Dan ini kita buka secara online ya. Dan untuk tahun ini kita khususkan untuk online gitu. Jadi tidak ada yang online itu apanya? Pendaftarannya. Pendaftarannya online. Jadi tidak ada yang mendaftar di offline datang ke pesantren. Jadi berarti untuk pendaftaran semua. Itu harus online saja. Ya. Untuk tahun ini online kita. Tapi gimana kalau ada yang datang ke pesantren kita ini gitu? Ya, kalau ada yang datang ke pesantren ya pasti kita terima lah ya. Maksudnya nggak mungkin kita harus pulang seperti itu. Maksudnya untuk pendaftarannya gitu? Pendaftarannya. Walaupun datang ke sini ya tetap kalaupun ngisi formulirnya ya yang ingin mendaftarkan anaknya datang ke pesantren ini tetap nanti pendaftarannya melalui online ya. Walaupun datang ke sini tetap online pendaftarannya. Ya mungkin datang ke sini kan pengen lihat-lihat dulu, survei kan, tempatnya seperti apa, asramanya seperti apa ya.
Biasanya orang tua kan sering mengkhawatirkan anaknya ya. Mungkin di rumahnya tidurnya enak, kasurnya empuk. Nanti anak saya kalau di pesantren tidurnya di mana ya? Lingkungan seperti apa ya? Maka pengen survei dulu lah seperti itu. Itu nggak masalah kalau mau survei ya, tapi pendaftarannya tetap via online nantinya. Jadi untuk pendaftaran tahun sekarang ini, teman-teman sekalian, pendaftaran itu hanya menerima via online saja. Iya, benar. Nah, kemudian saat pertanyaan keduanya mungkin alamat saat. Mungkin sebagian kita itu tahu pondok pesantren Al Khulafa itu di Tasik aja. Lebih spesifikasinya di mana itu saat? Iya, kita pesantren kita berada di Kampung Sukamaju, ya. Kampung Sukamaju RT 2, RW 4, ya, Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Kalau orang sini enaknya kadang menyebutnya Gobras ya, daerah Gobras ya, daerah pinggiran Tasik lah ya. Ini kita dekat dengan jalan provinsi mungkin atau jalan negara ini yang langsung arah ke Ciamis sana ya, nanti tembus ke Jawa Tengah ya. Ini biasanya dilewati Jalan Lejen Masudi ya. Jadi jamaah bisa masuk dari Jalan Lejen Masudi, nanti berhenti di depan gudang Walls ya, atau kantor KPR Walls ya. Itu gudangnya es krim Walls itu. Nanti bisa di depan, nanti ketemu warung Sorabi di situ. Nah, nanti ada jalan kecil ya, kita berjalan mengitari sawah seperti itu. Dan dari sawah juga kelihatan gedung kita kelihatan ya. Memang kendala kita itu sekarang, kita belum memiliki akses langsung ke jalan besar. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita bisa memiliki akses itu ya. Amin saja, karena ya tidak lain akses inti untuk pesantrennya membebaskan tanah ini saja. Tanah itu ya, kita belum diberikan kemampuan. Semoga kedepannya itu dimudahkan oleh Allah. Kalau seandainya teman-teman dari kota, bisa juga masuk ke Jalan Taman Sari ya. Jadi masuk ke kawasan UMTAS, Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, masuk ke situ. Nah itu kan nanti masuk ke Kampung Sukamaju ya. Nah tapi kendalanya adalah nanti akan masuk ke gang-gang kecil, melewati rumah-rumah warga. Mungkin itu akan nanti kebingungan. Tapi bisa lebih susah ke situ saja. Kalau dari sisi belok-beloknya itu mungkin lebih susah. Ditambah parkiran itu saja. Parkiran juga susah. Ya. Lebih dekatnya dari Lejen Masudi. Lebih dekat, lebih enak gitu saja. Ya. Masih bingung lagi ya, belum kegambar lagi ya. Silahkan cari di Google Map ya. Google Map. Udah ada saja. Alhamdulillah sudah ada titik kita. Ya, namanya Pondok Pesantren Al Khulafa Ar-Rasyidun. Atau bisa juga cari masjid ya, Masjid Al Khulafa Ar-Rasyidun ya. Insya Allah sekarang teknologinya mudah lah. Mungkin kendalanya nanti ketika nyampe di jalan besar nih bingung kan mana tempatnya. Nah, itu mungkin bisa nanya orang lah seperti itu. Gampang lah. Juga bisa menghubungi kita saja. Menghubungi panitia juga bisa standby insya Allah panitianya. Nah itu teman-teman sekalian berkaitan tentang tempat atau lokasi Pondok Pesantren Al Khulafa Ar-Rasyidun ini. Nah, kemudian yang pertanyaan yang kedua, pertanyaan yang berikutnya ketiga berarti saja. Ya. Berkaitan tentang persyaratan ini, Ustaz. Persyaratan. Karena mungkin ya kalau lihat-lihat yang lain juga ketika mau masuk sekolah maupun masuk pesantren itu harus melalui persyaratan saja. Ini persyaratannya apa saat di Pondok Pesantren Al Khulafa? Persyaratan kita tidak muluk-muluk dan tidak banyak ya. Yang jelas yang pertama persiapkan untuk kemampuan diri ya. Terus yang kedua berkas. Ya. Kemampuan diri diantaranya adalah lancar membaca Al-Quran. Berarti itu harus lancar saja. Lancar. Itu modal awal kita itu harus lancar. Ya, nggak mesti hafal Quran, tapi lancar membaca Al-Quran. Karena itu modal. Modal buat baca tahfidz nanti, modal buat baca kitab, modal buat mempelajari pelajaran ya. Karena kita semuanya pelajaran berbahasa Arab kan. Itu modalnya dari Al-Quran itu. Nah, seperti itu. Nah, kalau seandainya ada dari adik-adik yang masih terbata-bata atau belum lancar dan sebagainya, dilancarkan dari sekarang ya. Persiapkan saja. Persiapkan dari sekarang, lancarkan. Karena itu menjadi titik penilaian ya, seperti itu. Terus persyaratan yang tidak tertulis ya seperti sopan, ya rapi, ya dan lain sebagainya. Nanti ada wawancaranya lah. Nah, itu ada penilaian khusus yang akan
berikan oleh panitia seperti itu ketika wawancara seperti itu. Tapi yang terpenting lancar baca Quran itu. Nah, terus yang kedua berkas. Ya, berkas itu ya lumrah lah seperti yang biasanya fotokopi KK ya, 2 lembar, fotokopi akte kelahiran 2 lembar ya. Terus nanti surat keterangan lulus kalau sudah ada atau ijazah ya, Tapi fotokopinya. kemungkinan ijazah itu belum ada, Ustaz. Ya belum ada kalau yang baru lulus nanti ya. Tapi kalau yang udah mungkin pernah nganggur kan, ya pasti Nganggur dulu. pasti ada deh kan Iya. seperti itu. Nah dan itu bisa nyusul nanti, ijazah bisa nyusul. Iya. Kemudian pas foto 3x4, latar belakang berwarna merah. Nah dan nanti kita tampilkanlah di brosur. Semua informasi ada di brosur nantinya. Nah brosur bisa di-download ya, download atau dilihat nanti di medsos kita, ada Instagram kita ya. Apa Ustaz Iwan? Mars Mas Media. Underscore media. Ya nanti kita cantumkan lah di Atau TikTok video. juga sama, Ustaz? TikTok juga ada ya. Cuma kalau TikTok bisa ini nyimpan file. Udah. Bisa. Foto itu bisa masuk. Bisa ya. Nah seperti itu. Begitu aja Ustaz Iwan, nggak ada lain. Ya. Syaratnya Oh nggak- iya, fotokopi KTP ayah dan bunda. Ya. KTP orang tua atau wali ya. mungkin, Ustaz? 2 lembar. Ya kalau nggak ada orang tua berarti wali. Wali, Nah Ustaz. seperti itu. Nah, jadi itu ya teman-teman persyaratan untuk masuk ke Pondok Pesantren Al-Khulafa Ya Ar-Rasyidin. tidak banyak insya Allah. Kemudian Ustaz, berkaitan dengan biaya, Ustaz. Biaya. Ya. Biaya masuk gitu dan sebagainya lah, pokoknya Ya. biaya. Ya ini mungkin pertimbangan hampir semua Orang tua. atau waris santri ya. Masuki anak ini pondok pesantren ini berapa biayanya. Nah, iya. Dan terkadang ada juga yang nggak melihat apa-apanya, tapi fokus ke biaya biasanya seperti itu. Alhamdulillah kalau dibandingkan dengan beberapa pondok ya, Pondok-pondok yang lain lah ya. ya kita termasuk yang relatif terjangkau lah ya. Dengan segitu anak kita bisa mendapatkan ilmu agama ya, terdidik karakternya, mentalnya, akhlaknya, diawasi hidupnya 24 jam, diurusi makannya, mandinya, tempat tinggal dan sebagainya. Serta Ya, ilmunya. nah, itu yang paling mahal kan. Nah dengan membayar segini itu agak, kalau kita hitung-hitung secara matematika sangat murah sekali ya. Untuk zaman sekarang zaman ini, sekarang Ustaz, ini. Yang pertama yang diawalkan dulu ya, Pendaftaran, Ustaz. pendaftaran. Biaya Ya. pendaftaran. Biaya awal masuk itu pertama pendaftaran. Pendaftaran kita hanya 260.000 saja Masya Allah. untuk mendaftar ini. Nah, jadi nanti alurnya ketika ingin mendaftar, mentransfer dulu 250.000, ya disiapkan bukti transfernya. Nanti kemudian kalau ingin mendaftar masuk, minta linknya ke panitia, link untuk apa? Untuk mendaftar. Untuk pendaftaran Ya, itu. maka sudah bayar dulu. Itu. Berarti bayar dulu, baru nanti dapat link untuk link pendaftaran seperti itu. Kemudian yang kedua yang harus disiapkan juga ya, ini biaya untuk perlengkapan asrama. Dan sebenarnya biaya ini kembali ke santrinya lagi ya, karena ini murni nanti menjadi milik santri ya. Mau dibawa pulang juga Ya, boleh saja. nggak apa-apa. Ini perlengkapan asrama pribadi dia. Beli lah ya, Ustaz. Beli ya, Istilahnya ibaratnya beli lah. Nah itu 1.500.000. Nah, itu dapat apa aja? Pertama kasur ya, kasur mandiri itu ya, yang cukup tebal lah ya kasurnya. Iya. Kemudian dapat ini Lemari bisa aja. lemari juga buat nyimpan pakaian, nyimpan buku-buku mereka ya. Kemudian dapat meja lipat Buat ya, belajar. untuk belajar mereka Masya Allah, ya. Ustaz. Kemudian bantal. Udah include berarti saja. Udah include kasur bantal tadi ya. Nah, biasanya susah, orang ada yang nggak bisa tidur kalau nggak pakai bantal. Tapi ada juga yang nggak bisa tidur kalau ada bantal. Nah seperti itu. Jadi kasur, bantal, lemari dan Meja lipat. meja lipat itu 1.500.000, murah kan? Murah lah, Ustaz. Buat sekarang itu murah. Murah itu ya. Dan itu nanti menjadi milik pribadinya, bukan menjadi milik pondok, enggak. Dia bisa, kalau misalkan dia berhenti atau misalkan dia Keluar. lulus dari sini, kalau barang-barangnya mau dibawa, Silahkan. Ya, silahkan seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga uang pangkal. Nah, uang pangkal ini ada uang masuk lah ya buat membantu pondok ya dalam
apa namanya tuh keperluan pondok yang lainnya gitu ya. Nah itu untuk tahun ini 3.500.000. 3.500.000 ya. Berarti kalau kita totalkan untuk biaya masuk awal ini 250.000 Tambah 3 ditambah 1.500.000 ditambah 3.500.000 jadi 5.250.000 itu harus disiapkan dari awal. Ya. Kemudian ada nggak biaya-biaya lain? Ada ya, tapi bersifatnya nggak apa ya, beda-beda sifatnya. Jadi nggak harus satu waktu, nggak. Nah yang pertama biaya bulanan. Nanti ketika sudah masuk, kalau tadi kan biaya masuk ya. Iya. Nah untuk menjadikan status dia itu sebagai santri gitu, sudah masuk bergabung di pondok pesantren. Nah, nanti ada biaya bulanan. SPP lah ya, Nah, kalau di luar itu. Biaya bulanannya pertama, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, ya yang pertama SPP. Ya SPP. SPP-nya berapa? SPP-nya 500.000 per bulan. Per bulan ya. Ya, 500.000 per bulan. Ini untuk sumbangan pendidikan ya, operasional dan sebagainya ya. Itu 500.000 per bulan. Biaya pendidikan anak. Kemudian yang kedua ada uang nasi. Ya, uang nasi. Uang nasi ini ya uang nasi ya buat makan santri buat makan itu. Ya. Nanti bentuknya nasi, mereka dapatkan nasi. Betul dimasakin, Buat dimasakin. Nah, ini kenapa kita menggunakan uang ya agar ini kualitas berasnya sama ya. Yang tahun sebelumnya itu kita mencoba program terima beras juga, terima uang gitu. Enggak, ya kebanyakan beras sih. Kita apa namanya untuk makan ini santri mengumpulkan 10 kilo per bulannya kan buat boleh beras, boleh diuangkan uang. juga Ya. gitu. Nah, tapi dilemanya, kendalanya ketika mereka mengumpulkan beras ya, itu beda-beda berasnya. Jadi nggak ini, jadi ketika dicampur itu bermasalah gitu ya. Maka untuk tahun sekarang ini wajib mengumpulkan dipukul ratakan semuanya. Wajib mengumpulkan uang saja. Nanti yang belinya adalah pesantren. Ya. Sudah dimasakkan ya. Oh jadi santri nggak masak saja? Nggak masak untuk nasi ini. Ini hanya 150.000 per bulan. Ya, sangat murah Ustaz Iwan. Berapa kali makan Sat? 3 kali loh. 3 kali dalam sehari itu 3 kali Sat. Nah 30 hari. Berarti 150.000 dibagi 30 berapa? 5.000. 5.000 untuk 3 kali makan. Berarti harga per porsi nasinya berapa? Nggak sampai 2.000. Iya. Kalau kita beli di rumah makan berapa? 3.000 sekali makan tuh. Kalau diuangkan gitu kan, kalau ke warteg gitu, nasinya aja gitu. Enggak, sekarang kebanyakan 6.000 sekarang. Ada yang 4.000, ada yang 6.000. Oh gitu, Ustaz. Ya itu berarti antum murah ya dapatnya ya. Iya, dapat murah sih. Masih Tasik kan. Iya. Nah, jadi murah sekali ya. Nah, seperti itu. Kemudian ketiga, tentu kita makan itu ada lauk pauk kan. Nah, untuk lauk pauknya, kan masing-masing santri itu seleranya beda-beda. Nah, ada yang bisa makan ini, ada yang nggak bisa makan ini. Nah, maka untuk lauk ini tidak membayar apa-apa, tapi cukup membeli lauk ya atau rencang bahasa kita yang ada di kantin pesantren gitu. Jadi mau murah mau mahal itu tergantung santrinya seperti itu. Berarti kalau rencang itu nggak dimasakin saja, tapi beli. Beli, nanti disiapkan ya ada yang jual ya, nanti disiapkan. Mulai dari 2.000 sampai yang 5.000. Beda-beda lah saja. Ada yang seperti itu. Tergantung selera. Itu untuk biaya bulanan cuma itu aja. Berarti SPP sama per bulan ya orang tua harus menyiapkan berapa? 2 bisa. Paling enggak ya 650.000 ya. Buat SPP sama uang nasi. Adapun lauk pauk kan bisa masuk ke uang jajan ya. Ya biasa masing-masing santri beda-beda. Ada yang 100.000 per minggu, ya ada yang 200.000 dengan kemampuan orang tua lah seperti itu. Kemudian biaya selanjutnya itu biaya semesteran. Kita ada biaya semesteran juga. Berarti bayarnya itu satu semester sekali. Cukup satu semester satu kali ya. Itu ada 3 itemnya. Yang pertama untuk uang kegiatan, kesantrian dan ekstrakurikuler. Ini kan mereka nanti diberikan skill-skill kan. Nah, itu juga masuk kurikulum saja. Masuk kurikulum juga. Nah ini ada biayanya. Dan murah kok. Ya, per semesternya itu untuk berbagai macam kegiatan itu ya cuma 250.000 per santri. Per semester lagi. Dalam satu semester itu banyak kegiatannya. Yang ekskul itu per pekan, kan? Per pekan kegiatannya. Iya. Nah, terus yang kegiatan kesantrian seperti lomba dan lain sebagainya itu semester kali ya? Iya, itu acaranya besar nanti. Nah, seperti itu.
Kemudian biaya per semesteran juga, dan ini biaya bisa dikatakan wajib juga ya. Ini biaya untuk buku pelajaran, mukoror lah ya, buku pelajaran, buku paket untuk santri belajar itu. Untuk semester pertama ini yang dibutuhkan 450.000. Ya 450.000 ya. Per semester Per atau? semester. Dan untuk seluruh pelajaran. Nah, itu banyak itu. Ya, mulai dari pelajaran kajian ya. Kajian aja lumayan itu juga saja, udah 3 kitab. ya. Belum pelajaran kelas ya. Nah, seperti itu. Cukup 450.000. Kemudian yang kedua itu buku pelajaran semester 2. Untuk semester 2 ya tidak sebesar semester 1. Iya. Ya. Kenapa? Karena ada beberapa buku pelajaran yang itu dia dipelajari setahun ya, tidak per semester. Maka untuk buku pelajaran semester 2 cukup membayar 150.000 aja. Nah, itu buat buku saja. Untuk buku. Ya. Berarti untuk kebutuhan semesteran ya pertama tadi uang kegiatan kesantrian dan 250. apa tadi tuh ekstrakurikuler 250.000, kemudian uang buku pelajaran 450.000. Berarti berapa itu? 700.000 itu per semester. Iya. Per semester. Kemudian kita juga ada biaya tahunan, dan ini cuma 1 tahun sekali. Bisa di awal, Bisa di awal, bisa di tengah di awal juga. tahun, bisa di tengah-tengah bayarnya. Jangan di akhir. Oh, jangan di akhir karena kegiatan udah beres ya. Iya. Ya, di awal atau di ujung semester bisa ya. Ini biasanya kegiatan-kegiatan di semester 2 ya. Nah, Ada apa aja saja? yang pertama ada rihlah. Ya, kita setahunan belajar ya. Biar kemumet saja. Harus di refresh lah ya. Iya. Harus di refresh ya. Maka kita ada rihlah bersama keluarga besar Pondok Pesantren Al-Khulafaur Rasyidun. Itu biasanya kita itu yang sudah di bulan Januari biasanya. Dekat saja. Udah dekat ini. Bulan depan Ustaz. Ya, insya Allah ya. Mudah Allah mudahkan ya. Ini seluruhnya berangkat ya. Seluruh santri, Ustaz? Seluruh santri berangkat. Termasuk Sama civitas ya? Civitas juga. Nah, maka santri cukup mengumpulkan uang 150.000. Ya, sudah dapat bis, makan dan sebagainya ya semuanya. Iya. Nah, kemudian kegiatan kedua yang kegiatan tahunan juga itu camping, mukhayyam. Kita ada mukhayyam, ada camping. Dan itu campingnya di yang pasti nggak di pesantren ya. Iya. Sama-sama aja kalau di pesantren. Iya, kalau di pesantren kan udah tiap hari campingnya. Iya. Ya. Ini di luar. Ke alam bebas di di alam, sana. tadabbur alam kita. Ya, memperhatikan di antara ayat-ayat kauniyah Allah, ya, ciptaan Allah. Ya, di antara cara kita ingin mengenali Allah, kita kenali ciptaannya. Ya. Iya. Seperti itu kan. Nah, ini banyak pelajaran yang bisa diambil dari acara camping ini. Ya, maka di sini juga ada biayanya 150.000 juga. 150.000 per tahunnya. Seperti itu. Yang per tahun itu dihitungin 300 saja. Iya, 300.000. 300.000. Itu aja mungkin Pak Iwan untuk biaya-biaya. Ya, mungkin lebih jelas nanti bisa dibaca di brosur ya. Nah, nanti ada brosurnya saja. Yang jelas tadi ya, itu kan nanti ya, itu kan biaya-biaya yang dikeluarkan ketika apa? Pendaftaran awal. Ketika sudah menjadi santri. Adapun sekarang fokus mempersiapkan untuk biaya awal masuk aja, ya seperti itu. Ada apa aja? Yang pertama pendaftaran 2,5, kemudian uang pangkal 3.500, dan ada perlengkapan asrama 1.500. Jadi itu ya tentang biaya-biaya untuk di pesantren ini. Ya masih murah lah ya. Ya, insya Allah. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu, para wali santri ya dimudahkan untuk apa? Untuk rizkinya ya, mempersiapkan ini semuanya. Ya, amin. Ya, kalau dibandingkan sama pesantren-pesantren lain itu udah puluhan juta saja. Dan jangan sampai ini dijadikan beban. Kenapa? Karena uang yang kita keluarkan ini merupakan apa? Bentuk andil kita dalam pendidikan anak. Maka setiap rupiah yang kita keluarkan itu menjadi pahala bagi kita. Kita ikut apa ya? Ada peran dalam pendidikan, kontribusi dalam mendidik anak seperti itu. Kalau seandainya kita serahkan sepenuhnya ke pesantren, ya, maka orang tua apa? Gitu? Nanti dapat pahalanya pesantren. Dapat pahalanya pesantren, ya, karena pesantren yang mendidiknya. Tapi kalau seandainya orang tua membiayai anaknya, maka orang tua ikut andil untuk kontribusi, ya pesantren yang melaksanakan pendidikannya seperti itu. Ya. Nah, jadi itu teman-teman sekalian untuk rincian tentang biaya-biaya di Pondok Pesantren Al-Khulafaur Rasyidun
Kota Tasikmalaya ini di tahun 2025-2026 Ustaz. Iya. Nah, Ustaz, untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya berkaitan tentang kurikulum, Ustaz. Kurikulum, Nah, ya. Oh, mungkin kita singgung dulu, Ustaz. Pertanyaan yang lebih awal harusnya. Ini kuotanya berapa, Ustaz? Oh, kuotanya ya. Ah, Iya. Kita karena pesantren kita ini belum besar ya. Dan kita mengukur kemampuan kita juga kan. Maka kita membatasi untuk pendaftaran ini ya. Untuk di tahun ajaran ini ya, kita hanya buka untuk tahiyatul lab. Iya. Tahiyatul lab itu maksudnya SMP SMA ya. SMP dulu SMP. SMP itu hanya 40 orang ya. Oh, 40 gitu, orang Ustaz. saja. Nah, itu untuk kelas mutawasithah SMP ya. Tapi untuk yang SMA-nya itu dari TBA itu kita hanya buka 10 orang saja. Nah, seperti itu. Berarti untuk SMP 40, untuk TBA atau lulusan SMP Iya, saja. iya. Yang mau melanjutkan ke SMA-nya itu 10 orang. Itu totalnya 50 orang. Iya. Nah, jadi cepat-cepat Iya, karena betul, buru-buru ini. kuotanya Iya. sedikit saja. Sedikit kuotanya. Dan biasanya itu di gelombang pertama udah habis, Teh Iwan. Ya, karena sedikit tadi gitu kan. Kalau gelombang pertama udah habis, berarti gelombang 2 itu nggak ada ya? Iya, kemungkinan kalau seandainya sudah terpenuhi di gelombang pertama, kita tidak akan buka lagi di gelombang kedua, seperti itu. Ya, makanya harus cepat-cepat Ya, saja. cepat-cepat ya. Dan kita cuma buka 2 pekan loh. Tanggal seperti 9 itu ya, saja. tanggal 9 sampai dengan 21 Desember itu. Iya, makanya harus cepat-cepat nih. Mm-mm. Ya. Nah, berkaitan tentang kurikulum, Ustaz. Kurikulum ya. Gimana, Ustaz? Yang diajarkan di pondok pesantren itu apa aja mungkin saja Iya. gitu? Untuk di pondok pesantren kita ini pembelajarannya kita titik beratkan kepada ilmu-ilmu diniyah ya, ilmu-ilmu agama ya, seperti itu, karena itu pondasi ya, atau bekal hidup seorang manusia itu di dunia ini ya, untuk ke akhirat nanti ya, seperti itu. Dan ilmu-ilmu agama ini semuanya kepake dalam kehidupan ini. Kepake, tidak ada yang kebuang, semuanya kepake. Iya, pasti. Dan setiap nafas kita, setiap detik kita hidup ini kita butuh ilmu. Iya. Nah, maka hampir mungkin 90% ke atas ya, ya yang dipelajari di sini itu ilmu dunia, ilmu agama ya. Nah, kita juga bagi dalam 2 cabang ya. Yang pertama intrakurikuler, yang kedua ekstrakurikuler. Ya, intrakurikuler ini tadi ilmu agama itu, ya. Plus ditambah dengan beberapa ilmu dunia yang kita butuhkan, yang sangat penting bagi kami ya. Untuk kita modal anggap hidup saja. Untuk modal hidup, dan ini juga berguna untuk tadi menunjang keilmuan agama dia itu. Yang pertama itu bahasa Indonesia, modal dia buat berdakwah, modal dia buat berdato ya, buat berbicara ya. Sangat penting kan? Iya, sangat penting, kepake lah, Ustaz. Dipakai ya. Dia punya ilmu agamanya luas misalkan. Tapi dia nggak bisa berbahasa Indonesia dengan baik yang benar, jadi nggak tersampaikan dakwah nanti. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua matematika. Nah, matematika ini ilmu sangat penting sekali. Iya, sangat penting. Terutama walaupun itu ilmu dunia, iya, tapi ini penting. Itu ilmu-ilmu yang untuk menunjang kehidupan dia, ya, seperti jual beli ya. Dan bahkan nanti di pelajaran agama juga ada seperti ilmu waris ya. Itu kan butuh perhitungan itu. Nah, itu nanti akan dipelajari, terutama matematika dasar lah. Nah, seperti itu. Kemudian untuk ekstrakurikulernya ini untuk mengasah skill dia, ya, kemampuan hidup dia, kecakapan hidup dia. Ya, maka ini diberikan. Contohnya untuk ekskul ini kita banyak ya. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Bukan sunnah. Ada yang wajib, ada yang pilihan. Ya. Nah, kalau yang wajibnya apa? Wajibnya bela diri ya. Di sini ada bela diri, wajib untuk santri baru semuanya. Bela diri apa, Ustaz, kalau boleh tahu? Kalau kita ini sekarang lagi fokus di Kempo kita. Dulunya kalau nggak salah itu Tifan saja. Tifan dulu ya. Ya, qadarullah pelatihnya udah pindah ke pondok pesantren lain, jadi diganti. Iya, belum ada kadernya kan, jadi nggak dilanjutkan. Sekarang kita ke Kempo. Ya, Kempo. Alhamdulillah ini yang latih juga atlet ini, udah insya Allah mumpuni lah, ya. Kemudian ada renang. Renang ini sangat bermanfaat sekali ya. Iya. Bahkan itu disunahkan dalam agama kita. Ke renang itu kan. Nah, ini wajib dua ekskul ini wajib bagi seluruh santri baru. Bela diri sama renang. Terus di sana juga ada ekskul pilihan yang menjadi skill-skill tambahan bagi mereka. Ini sesuai dengan minat mereka.
Tapi kalau renang sama berdiri, minat nggak minat harus ikut. Harus. Ya. Karena ini juga merupakan nilai rapot. Nilai rapot ya? rapot, ya. Terus sisanya juga ada ekskul pilihan. Oh kurang nih, cuma ada 2 kurang. Tenang, masih ada waktunya masih banyak, masih ada ya, masih ada. Iya. Nah, bosan nih nggak kegiatan gitu kan. Kita ada pertanian untuk yang pilihan itu. Oh, Pertanian ya. Zaman sekarang ini ya petani mungkin banyak nggak minat ya ke petani. Ya makanya sekarang Menteri Pertanian kita yang baru itu ya mengajak para pemuda-pemuda untuk menjadi petani milenial. Ya. Nah, dengan apa? Dengan mungkin nanti diberikan program-program yang menjanjikan bagi mereka ya. Terus yang kedua ada ekskul kuliner bagi yang sedang masak untuk mengembangkan potensi masaknya bisa gabung di kuliner tata boga lah ya. Seperti itu. Biar ini pilihan saja. Ya. Siapa tahu nanti kan ketika dia jadi ustadz kan dia bisa juga buka nasi goreng kan buat menghidupi keluarganya seperti itu kan. Sampingannya. Iya. Cari maisanya di jalan seperti itu. Kemudian yang ketiga kita juga ada program ekskul wirausaha. Bagi yang senang usaha jualan ya kita siapkan ya. Ya mungkin nanti ke depannya mudah-mudahan misalnya ada pelajaran digital marketing dan sebagainya ya. Jadi ketika dia keluar dari pondok ini minimal ada skill seperti itu ya. Kemudian ada organisasi, ya bagaimana cara berorganisasi, memanage organisasi. Ya, kalau di luar itu OSIS ya. OSIS ya, atau di mahasiswa itu ada BEM dan himpunan-himpunan lainnya. Kalau di dulu itu pas SMP namanya karena Persis dan RGUG ya. Iya, seperti itu. Jadi memang organisasi penting saya Iwan. Karena apa? Kita hidup ini berorganisasi. Bagaimana cara mengatur orang ya. Dan kita berdakwah juga kan ya itu mengatur orang ya, mengatur jamaah, mengatur modal inti ya, ilmu ya, itu sangat penting tuh ya. Bagaimana cara bikin surat ya, bikin macam-macam lah ya, seperti itu. Rapat bagaimana adabnya ya, itu semuanya pelajari di organisasi. Dan bagaimana juga cara kita memimpin iya, seharusnya seperti itu. Kemudian di sana juga ada futsal. Futsal ini kan hampir kebanyakan dari mereka suka ya. Nah ini ada futsal nih, ada rutin kita futsal kan. Tiap pekan ada futsal ya. Dan nanti ini ada yang baru nih, Saya Iwan. Nah ini ada ekskul jurnalistik dan IT. Dan nanti diajarkan bagaimana para santri ini bisa membuat karya-karya ilmiah ya, buat mading. Ya. Terus misalkan apalagi yang bersifat IT itu, mungkin bikin website ya. Surat menyurat juga mungkin. Surat menyurat yang dasarnya kan, buat Excel yang sebagainya itu banyak lah IT itu ya. Penting juga saat ini. Penting itu, sangat penting sekali. Nanti kalau kita berdakwah itu kita ada bikin makalah, nulis artikel di website ya, bagaimana ya menyusun khutbah, ya itu penting untuk dipelajari. Intinya semua ekskul ini ya kita berikan ini adalah program-program yang penting dalam hidup ini, baik untuk dakwah ataupun kehidupan dia sehari-hari seperti itu. Iya. Iya. Untuk kesehatan juga ada tadi ya. Iya. Dan untuk intrakurikuler kita, untuk program diniahnya insya Allah sudah lengkap sini. Dalam hal untuk dasar-dasarnya ya, mulai dari program bahasa ya. Bahasa gitu ada bahasa Arab yang umum ya, kemudian ada nahwu sorofnya, ada takbir, ada kitabah, ya ada balaghah ya. Semuanya dipelajari insya Allah ta'ala. Kemudian ada pelajaran diniahnya seperti akidah, ya akidatul tauhid, kemudian ada tafsir, hadis, fikih ya. Qawaid fikih ya. Dan ada usul-usulnya itu ya, qawaid usul tafsir ya, usul hadis ya, mustalah hadis, kemudian usul fikih dan lain sebagainya. Nah, itu semua lengkap insyaallah. Kita juga ada belajar sirah ya. Ya, setiap kajian itu kajian karena penting sirah ini. Dan bahkan kelas 1 udah belajarin ilmu waris itu udah ya. Faraid, kemudian apa lagi? Menghafal ya, menghafal Quran, menghafal matan hadis, ilmu ya, kemudian hadis ya, semuanya insya Allah dipelajari. Yang penting asal ada kemauan, asal ada kesungguhan, ya ilmu sudah tertuang. Iya. Tinggal diambil saja seperti itu. Nah saat ini ada pertanyaan, kalau ini kurikulum yang pelajaran bahasa Indonesia itu pakai kurikulum apa katanya, Ustaz? Pakai kurikulum Merdeka atau gimana, Ustaz? Iya. Kita memang merdeka sih. Ibaratnya itu memang untuk
pelajaran-pelajaran kita konsep sendiri ya. Ya. Dan tapi ada buku panduannya seperti itu. Gitu. Dan insya Allah tidak melenceng dari kurikulum yang ada ya. Kita saring gimana hal-hal yang perlu disampaikan kepada santri dan mana-mana pelajaran yang tidak perlu disampaikan kepada santri kita seperti itu. Nah itu berarti saja berkaitan tentang apa saja kurikulum saja. Iya. Iya Ustaz. Ada pertanyaan juga berkaitan pondok ini tuh pondoknya campur masuk ikhwan sama akhwat atau khusus ya Ustaz? Enggak, kita nggak campur. Jadi berarti pondoknya khusus saja. Sekarang ini kita khusus untuk ikhwan dulu, kita untuk laki-laki dulu, dan insya Allah kita sedang merancang untuk program pesantren akhwat ini. Tapi mungkin konsepnya online ini, saya ikhwan. Iya. Ya mengingat yang pertama pendidikan akhwat ini juga harus kita pikirkan kan. Iya. Nah, terus yang kedua online juga kelebihannya ini akan memangkas anggaran yang banyak ya, jadi bisa belajar dari rumah dan murah seperti itu, tapi tetap esensi dari pendidikannya itu tersampaikan. Kemudian yang ketiga menimbang bahwasanya ya hakikat perempuan itu di rumah ya, tidak pergi keluar gitu. Nah, maka ini yang membuat kita itu terdorong untuk merancang pendidikan online untuk akhwat ya. Tapi mungkin untuk tahun ini belum ya, karena kita masih menyiapkan sistemnya. Kita akan kaji lebih dalam lagi. Ketika sudah siap mungkin akan kita launching ya. Mungkin mudah-mudahan kita doakan bersama tahun depan bisa segera dimulai secepatnya untuk ya untuk program akhwat ini seperti itu. Nah mungkin itu Ustaz tentang pertanyaan-pertanyaan yang lewat ini Ustaz online gitu. Berkaitan tentang pendaftaran santri baru Pondok Pesantren Al-Khulafaur Ar-Rasyidun. Alhamdulillah terjawab semua ya. Alhamdulillah. Kalau insya Allah terjawab Ustaz. Insya Allah. Walaupun mungkin mereka masih ada yang kurang jelas atau seperti apa ya. Walaupun kurang jelas bisa lah langsung datang sambil main-main ke sini. Main-main ke sini. Survei ya bisa ketemu Ustadz Ikhwan ya atau Ana di sini ya. Nah mungkin itu aja Ustaz untuk pertanyaan berkaitan tentang PSB ini. Mungkin ada pesan yang bisa disampaikan Ustaz untuk wali santri, terlebih lagi untuk santrinya gitu yang mau mondok itu apa Ustaz? Iya. Mungkin pesan yang dapat kita sampaikan di kesempatan kali ini ya, terutama bagi santri yang ingin belajar di pondok pesantren, mondok di pesantren, ketahuilah bahwasanya kehidupan pesantren itu adalah kehidupan yang menyenangkan. Ya, pembelajaran yang menyenangkan. Ya. Kenapa? Karena ya kita belajar 24 jam ya. Kemudian kita banyak bertemu dengan teman-teman yang sefrekuensi sama kita ya. Se-circle sama kita ya, yaitu teman-teman ilmu ya, teman-teman soleh. Terus kita bisa terjaga dari teman-teman yang pergaulan yang mengerikan di luar ya, seperti itu. Maka pendidikan pesantren ini pendidikan yang menyenangkan ya, kalau seandainya betul-betul dinikmati seperti itu. Tidak ada ya sekolah yang mampu ya mengajar dan mendidik santrinya atau siswanya ya 24 jam kecuali pesantren ya. Nah, seperti itu. Saya sangat menyenangkan ya. Ini akan melatih kemandirian kita. Ya. Kita dari kecil sudah belajar hidup mandiri seperti itu. Nah, maka untuk menghadapi itu semua ya butuh bekal ya. Butuh kesiapan diri, kesiapan mental ya. Maka dari itu tekadkan ya ke dalam diri antum semua ya, adik-adikku yang ingin masuk ke pesantren ya, bahwasanya ya aku siap untuk masuk ke pesantren ya, seperti itu. Nah, untuk pesan bagi wali santrinya gimana? Ya, kalau bagi wali santri ya apa ya, jangan ragu ya untuk masukkan anak ke pesantren, karena gak bakal rugi juga ya, benefitnya banyak sekali. Nah, seperti itu. Dan jangan ada pikiran macam-macam, anaknya nanti dibully lah, anaknya nanti kelaparan lah dan sebagainya. Itu adalah was-was syaiton ya, yang akan menghalangi kita itu untuk masukin anak kita ke pesantren seperti itu. Ya, yakinlah ya bahwasanya di antara satu pendidikan terbaik untuk saat ini adalah pondok pesantren.
Walaupun kita tidak menafikan banyak di luar sana pendidikannya bagus Iya. untuk anak-anak kita. Tapi kalau seandainya kita tidak bisa mengontrol anak kita kekurangan ilmu agama untuk mengajari anak kita, maka solusinya adalah kita Pondok bisa pesantren. ya Menyekolahkan. menyekolahkan, meminta bantu kepada pesantren untuk mendidik anak-anak kita seperti itu. Ya, dan yakinlah ya, bahwasanya setiap rupiah yang kita keluarkan untuk pendidikan anak kita di pesantren ini semuanya dinilai pahala oleh Allah Taala. Masya Allah. Dan anak ya adalah hasil dari orang tua. Makanya setiap perlakuan anak ya Kembali lagi kepada orang tuanya. Ya. Kalau seandainya anak yang berbuat kebaikan ya sebabnya adalah gara-gara pendidikan orang tuanya, maka dapat terus tuh orang tuanya, ngalir terus. Walaupun udah meninggal. amal jariah itu Amal saja. jariah, ya. Iya. Nah, jadi itu ya teman-teman sekalian berkaitan tentang apa saja, bukan nasihat masukan saja. Iya. Berkaitan tentang untuk pendaftaran santri baru ini. Mungkin cukup Mas Iwan perbincang kita tentang PSB ini. Semoga ya Menjawab semua menjawab semua pertanyaan. pertanyaan dan ini menghilangkan keraguan-keraguan dari para orang tua yang mungkin tarik ulur ingin masuk anaknya di pesantren. Ya. Ya mungkin terakhir saya Iwan, saya ingin menyampaikan ya apa yang disabdakan oleh Rasulullah alaihi wasallam ya. Idza matal insan in qata'a amaluhu illa min salas. Ya. Atau illa min salas. Ya. Apabila ya telah meninggal seorang manusia itu anak Adam, maka terputus semua amalannya kecuali 3 hal ya. Min shadaqatin jariyatin, yaitu sedekah yang jariyah seperti wakaf dan lain sebagainya, wa ilmin yuntafa'u bihi, dan ilmu yang bermanfaat yang dimanfaatkan darinya, wa waladin salihin yad'u lahu, dan anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Nah, maka 3 hal ini kalau kita perhatikan terkumpul semuanya di pesantren. Iya, kita dapatinya itu di pesantren. Ya, semuanya dapat di pesantren. Ya. Pertama, sedekah jariyah. Di antara tadi membiayai anak sekolah. Terus nanti kita ada program wakaf, program macam-macam ya di pesantren kan. Nah, kemudian Walad. anak yang soleh. Ya memang tujuan dari pesantren ini mendidik anak yang soleh. Iya. Dan nanti akan beramal dengan alam solehnya. Maka ini akan mengalir pahalanya bagi orang tuanya terutama dan bagi guru-gurunya. Kemudian yang ketiga ya ilmu yang bermanfaat ya. Ilmu yang memanfaatkan darinya. Maka ya memang kita di pesantren belajar ilmu yang bermanfaat yang nantinya akan didakwahkan kepada masyarakat. Nah, 3 ini terkumpul di pesantren. Maka sangat nampak bagi kita bahwasanya ya kita memasukkan anak kita ke pondok pesantren itu ini adalah investasi terbesar kita untuk akhirat kita. Insyaallah. Nah, ini jangan ragu lagi ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sekian mungkin saya Iwan, cukup. Ya, jadi gitu ya teman-teman sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah menjawab pertanyaan-pertanyaan, kemudian kita telah menjelaskan sedikit tentang pondok pesantren Al-Khulafa ini. Semoga yang sedikit ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh wali santri saja. Iya. Dan kami ya cukupkan untuk bincang santai kali ini berkaitan PSB ini. Adapun kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang masih menjanggal, bisa hubungi nomor yang di bawah ini. Kita tunggu segera ya. Kita tunggu segera dan cepat-cepat ya untuk mendaftarkan anak-anaknya ini supaya tidak kehabisan. Nanti habis kuotanya gitu ya. Ya, kami undur diri. Kami ucapkan syukron, jazakumullahu khairan katsiran. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.